Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Monte Carlo dengan metode numerik fisika komputasi. Monte Carlo itu apa? Mari kita lanjutkan. Monte Carlo itu Monte Carlo methods merupakan suatu komputasional algoritma yang luas dengan melakukan sampel acak atau random sampling. Biasanya metode ini digunakan pada integrasi numerik dan juga optimisasi stokastik serta distribusi karakteristik. Monte Carlo, simulasi Monte Carlo itu merupakan variabel acak dari suatu seri. Nantinya setiap seri tersebut terdapat distribusi probabilitas. Nah, pemilihan secara acak tersebut nanti hasilnya biasanya berasal dari setiap variabel yang dikeluarkan pada sebuah perhitungan, sehingga nanti pemilihan acak itu dapat berulang terus menerus bahkan sampai dengan ribuan kali. Kemudian keuntungan dari Monte Carlo ini pada valuasi penuhnya nanti tidak terjadi masalah pada kondisi non-linear atau non-monotonik variabel. Kemudian pada fleksibilitasnya, Monte Carlo ini biasanya digunakan dengan distribusi probabilitas pada bentuk fungsional. Nah, Monte Carlo ini kekuatannya itu atau fungsi utamanya itu adalah membangkitkan bilangan random. Nah, pada alam semesta yang luas ini dapat membangkitkan pure random data. Atau pure random data ini dapat kita sebut adalah sebuah bilangan yang tidak bisa kembali ke semula. Jadi tetap berada pada kondisi seperti itu, jadi tidak dapat kembali ke posisi yang semula atau kondisi yang semula. Atau kita bisa sebut tidak dapat diprediksi. Kemudian di mana prediksi ini bergantung waktu. Ketika prediksinya sekian detik, itu kita masih dapat prediksi. Nah, contohnya tuh pada info cuaca. Jadi prediksi sekian detiknya itu masih dapat kita prediksi, masih gampang kita prediksi, yaitu contohnya prediksi cuaca. Namun akan susah kita prediksi ketika pada waktu yang sangat lama, seperti kayak bertahun-tahun atau mungkin dapat berbulan-bulan, atau pokoknya waktu yang sangat lama, seperti misalnya pada kondisi saat ini yaitu terdapat virus COVID-19, di mana kita sebelumnya tidak dapat memprediksi bahwa akan terjadi COVID-19 ini. Sementara kalau pada kondisi waktu yang sangat cepat seperti info cuaca tadi, kita dapat mengetahui dari tanda-tanda seperti ini sepertinya besok akan terjadi hujan atau seperti yang sebelumnya. Dan untuk membangkitkan bilangan random ini, jadi dalam membangkitkan bilangan random pada komputasi ini, pada perhitungan ini terdapat hardware random number generator atau HRNG. Biasa kita sebut HRNG atau True Random Number Generator atau TRNG. Di mana kedua ini adalah alat yang menggenerasikan suatu angka acak dari proses fisikal. Kemudian kedua ini dapat kita sebut juga dengan algoritma. Nah, dari true random ini dapat kita bilang sebagai alat yang penting karena mengambil sensor dari alam semesta, di mana sinyal kecil yang kita lihat seperti ini itu tuh diamplifikasi nantinya, kemudian dijadikan pembangkit sebuah bilangan. Nah, dinamika sinyal sensitif ini pada card dipakai untuk membangkitkan bilangan random tadi. Peralatan ini bermasalah sebenarnya, karena dalam banyak analisa pada dunia
pada dunia operasional komputasi dibutuhkan suatu hardware dan waktu, sementara pada operasional kehidupan kita saat ini kita tuh harus membutuhkan bilangan random dengan kecepatan yang tinggi dan dengan hardware yang ringan, sehingga atau bisa dibilang tanpa menggunakan hardware. Jadi pada kondisi kehidupan kita tuh kita harus serba instan, sementara pada kondisi ini tidak bisa dengan cara instan. Maka contohnya adalah membangkitkan bilangan random secara algoritma program. Contohnya ada pada saat kita mempunyai nilai voucher. Jadi mungkin buat kalian yang pernah dapat kartu voucher nih, terus kalian gosok, ada nilai-nilai acak yang bahkan kita tidak ketahui itu bisa dimunculkan. Kenapa alasannya dan apa itu biasanya kan terserah dari nilai voucher, dari perusahaan nilai vouchernya. Nilai random dari kode voucher ini juga merupakan termasuk nilai yang tidak dapat kita prediksi, karena tidak mungkin kita bahkan tahu prediksi bahwa voucher ini akan membuat kita menjadi pemenang atau apapun. Kita tidak tahu nantinya kode voucher ini adalah kode voucher yang dibutuhkan. Nah, selain kode voucher juga ada kode keamanan atau biasanya kita sebut PIN pada HP, biasanya juga pada zaman modern ini pada pintu apartemen kan biasanya pakai kode PIN. Itu juga sangat termasuk bagian dari pembangkit nilai random yang tidak dapat kita prediksi. Formula bilangan random semua. Nah, pada metode middle square ini, kuadratkan bilangan yang sebelumnya dan diambil nilai tengahnya sesuai jumlah bilangan masukan bilangan. Nah, nilai tengahnya ini kita ambil sehingga menjadi nilai seperti ini. Setelah itu, basic PRNG method. Dari basic PRNG method ini, independen berarti masing-masing komponen atau variabel-variabelnya harus bebas dari ketentuan-ketentuan tersendiri. Uniform berarti memiliki distribusi yang umum, yaitu distribusi probabilitas yang sama untuk semua besaran yang dikeluarkan atau diambil. Efisien berarti metodenya harus sederhana. Nah, ini adalah rumusan untuk keadaan Monte Carlo sendiri, di mana konstan A biasanya lebih besar dari RM dan dinyatakan dengan syarat seperti ini atau seperti ini. Sehingga rumusannya kita ketahui dengan nilai Z I sama dengan ini. Nah, nilai C ini, konstan C ini berangka ganjil jika M bernilai tidak terbagikan, sehingga memudahkan dan memperlancar perhitungan-perhitungan di dalam komputer dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, dapat kita ketahui nilai ZI ini merupakan bilangan acak ke I dari deretnya atau Rn yang baru. Kemudian ZI-1 ini merupakan bilangan acak sebelumnya atau dari Rn yang lama atau semula. Kemudian nilai A ini merupakan faktor pengali, C merupakan increment atau angka konstan yang bersyarat, M merupakan modulus atau modulo, di mana nilai M ini merupakan rentang berapa luas nilai random yang didapatkan. Kemudian kunci pembangkit adalah Z0 yang disebut seed. Ini adalah contoh membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan nilai A sama dengan 2, nilai pengalinya sama dengan 2, nilai C sama dengan 7, nilai penyambungnya sama dengan 7, dan nilai M sama dengan 10, dengan nilai seednya adalah 2. Ini adalah contoh soalnya, dapat kalian coba sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah salah satu soal juga untuk mencari nilai Pi dengan Pi sama dengan 4M per N. Dengan cara kita bangkitkan bilangan random yang cukup banyak dan hitung jumlah yang masuk lingkaran yang di sini. Kemudian di mana rumusan M per N-nya seperti ini. Kilas saja.
Nah, ini adalah untuk contoh soal persamaan integralnya untuk satu dimensi. Apabila dianggap hitungan dalam satu bias, maka karena konsepnya rata, maka nilai X bisa dibangkitkan semaunya dengan bilangan random untuk nilai di antara A dan B, di antara nilai A dan B. Nilai rata G atau G dihitung untuk semua nilai Gx untuk dua dimensi seperti ini. Jadi bisa kalian coba juga di rumah untuk agar kalian produktif. Distribusi bilangan random semu. Distribusi bilangan random semu untuk persamaan berikut. Distribusi uniform. Seperti yang tadi, uniform adalah berarti distribusi yang umum, yaitu distribusi probabilitas yang sama untuk semua besaran yang dikeluarkan atau diambil. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, diketahui kita dapat lihat pada grafik dengan nilai n. Nilai n ini merupakan nilai pembangkit ketika dibangkitkan. Ketika kita bangkitkan dengan 100, maka angka acaknya dari 0 sampai 24 ini akan terulang terus, akan muncul terus sesuai dengan grafik ini. Misalnya angka 10 bakal muncul terus 6 kali. Terus habis itu angka 12 akan muncul 6 kali juga dan seterusnya. Nah, kita coba bangkitkan nilai n tadi lebih tinggi lagi menjadi 10.000. Maka grafiknya akan seperti ini. Dimana nilai acaknya bakal terus muncul secara merata atau hampir secara konstan sama atau uniform. Kemudian kita bangkitkan lagi nilai n-nya menjadi 1 juta. Dapat dilihat grafiknya juga bakal hampir setara, bahkan sudah termasuk sama dengan satu sama lainnya. Maka nilai random angka acaknya itu hampir semuanya sama, yaitu bakal muncul selama 50.000 kali. Hampir semuanya sama. Maka semakin tinggi suatu angka kebangkitannya, nilai atau angka n ini, maka semakin sering nilai tersebut bakalan muncul dan semakin rata juga nilai tersebut. Semakin rata atau hampir sama juga nilai tersebut akan muncul atau kita dapat sebut uniform. Nah, untuk mengubah distribusi bilangan random menggunakan persamaan berikut. Untuk mengubahnya kita dapat menggunakan persamaan ini dengan dua bilangan random uniform Z diubah menjadi dua bilangan random normal n. Nilai n dan Z harus ternormalisasi. Sehingga pada grafik didapatkan seperti ini dengan nilai acaknya pada kebangkitan 100, n sama dengan 100 tidak sama munculnya. Jadi perulangan munculnya itu berbeda-beda. Nah, ketika kita naikkan menjadi 10.000 nilai n-nya, maka nilai pembangkitannya tuh hampir sama, bahkan bisa kita anggap uniform gitu. Kemudian ketika kita bangkitkan dengan 1 juta, nilai n 1 juta, maka nilai random acaknya yang muncul akan hampir setara, hampir sama, hampir uniform. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita di sini belajar bareng. Jadi kalian yang ingin bertanya bisa langsung mempertanyakan pertanyaan pada materi ini di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan apapun itu. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.